Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa zuriyati wa ahli baiti wa jami' hawani min anbiya'i was-salihin wa sahabati wa tabi'in ala min al-alamin jami' wa nahussan ila Ibnu Athaillah Iskandari wa syaikhina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqta ya'saka, janganlah kamu berputus asa. Jadi wa taqulu kam atub, dan kamu berkata kam atub, sudah bertobat berkali-kali. Berapa kali aku bertobat? Sehingga kita berputus asa. Jadi seolah-olah kemudian kita menyatakan pada diri kita, untuk apa? Dan saya bertobat kalau kemudian saya masih berbuat dosa lagi. Maka ini tidak boleh. Kita harus senantiasa bertobat setiap hari, karena tentu setiap hari ada kesalahan yang kita perbuat. Wa angkutu, dan kemudian kita yang merusaknya. Jadi kita sudah bertobat berkali-kali karena kita berputus asa, maka kemudian kita merosakkan tobat kita. Sebagaimana fal marid yarjul hayat ma damat fihi ruh. Sebagaimana diperumpamakan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit ini dia akan senantiasa mengharap untuk tetap hidup ma damat fihi ruh, selama ada nyawa di dalam dirinya. Jadi ini tidak boleh pengharapan kita, taubat kita itu putus asa. Dan ini diumpamakan kalau sebagaimana orang sakit, selama dia ada ruh di dalam dirinya, maka dia senantiasa berharap untuk hidup. Idza tabal abdu farahat bihi daruhu minal jannah. Kita harus tahu, idza taba al-abdu, ketika seorang hamba ini bertaubat, farihat, maka bergembira, bihi, dengan taubat tersebut, daruhu, yaitu rumahnya, minal jannati, dari surga. Jadi kalau ada orang yang bertobat, maka surga ini sangat senang, sangat bergembira. Wa tafrahu bihi as-sama'u wal ardu. Bukan hanya surga saja, tapi wa tafrahu, dan juga bergembira. Bihi, dengan sebab tobat itu, as-sama'u, langit, wal ardu, dan bumi. Jadi langit dan bumi juga senang terhadap orang yang bertaubat. Dan bukan hanya langit dan bumi, yang sangat besar lagi adalah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bergembira, juga senang, berbahagia kalau ada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tobat ini dicintai oleh semuanya, baik surga atau alam semesta ini. Ya, digambarkan di sini adalah langit dan bumi, sesuatu yang besar. Bisa jadi ad-dawab, binatang yang melata, bahkan semua makhluk Allah kecuali manusia, ini bisa merasakan kesenangan itu. Dan manusia yang dapat merasakan itu juga senang, karena apa? Dengan bertobatnya seorang, maka dia akan senantiasa dalam kebaikan. Dan yang sangat besar lagi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal haq subhanah, maka sungguh Allah Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala, lam yarda, tidak ridha, antakuna, jikalau kamu ada muhibban, menjadi pencinta, bal mahbuban, akan tetapi Allah
menginginkan mahbuban menjadi yang dicinta. Jadi kalau orang yang bertobat tadi, yang bertobat ini adalah diinginkan oleh Allah, karena sesungguhnya orang yang bertobat sebagaimana Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi Allah mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Jadi Allah menginginkan kita ini bukan menjadi pecinta, tapi menjadi yang dicinta. Kalau pecinta itu capek, gitu kan. Jadi kita menjadi pecinta seseorang, kita cinta kepada seseorang, maka kita harus menjadi pelayan orang tersebut. Kalau kita cinta kepada dunia, ya kita menjadi budak dari dunia itu. Kita misalkan seneng nggak usah yang seneng manuk aja, seneng burung gitu kan, maka kita juga seneng terhadap menjadi budaknya burung itu. Jadi kita belum mandi, burungnya sudah dimandiin gitu kan. Jadi ini ketika kita mencintai. Tapi sebaliknya kalau kita yang dicintai ini, kita akan dilayani, kita akan dipenuhi kebutuhan kita. Bahkan kita tidak minta pun akan dikasih oleh para pecinta kita. Dan Allah menginginkan kita menjadi yang dicinta, bukan yang menjadi pecinta. Dengan caranya apa? Dengan cara taubat tadi. Wa ainal mahbub minal muhib. Dan di manakah orang yang dicintai dari orang yang mencintai. Jadi kalau kita memposisikan orang yang mencintai tadi, tentu kita harus berusaha menyenangkan orang yang kita cintai. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi yang dicintai, maka kita akan dipenuhi keinginan kita, kebutuhan kita oleh orang yang mencintai kita. Uffin, maka sangat jelek, sangat kalau ya terlalu. Kalau Bang Roma ya terlalu gitu kan. Li abdi ya'lamu ihsanul muhsin fayajtari'u 'alal ma'siyat. Maka sangat terlalu pada seorang hamba yang mengetahui kebaikan muhsin, orang yang baik atau pemberi kebaikan, fayajtari'u 'alal maksiyati, namun dia senantiasa terus-menerus di dalam kemaksiatan. Maka ini penting bagi kita semuanya untuk memikirkan kurang baiknya apa Allah kepada kita semuanya. Sehingga dengan cara memikirkan tersebut, maka kemudian kita berhenti dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Karena kita jadi malu, kan? Allah sudah memberikan energi kepada kita, kemudian energi itu kita gunakan kepada sesuatu yang tidak diridhai Allah, yaitu untuk maksiat. Allah beri mata kepada kita, Allah berikan hidung kepada kita, Allah berikan pendengaran kepada kita, Allah berikan kaki kepada kita, Allah berikan segalanya kebutuhan kita, tapi kebutuhan itu kemudian kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Maka dengan demikian kita akan malu dan kemudian bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin man 'arafa ihsanuhu man athara isyanu wa ma 'arafa qadrahu man lam yuraqih. Jadi tidak akan tahu kita. Tidak akan tahu orang yang kenal kan zatnya Allah, kan, kebaikan Allah, tapi kemudian
dia senantiasa melakukan kemaksiatan. Jadi, kalau kemudian kita tidak tahu kebaikan Allah, tidak tahu Allah sudah memberikan banyak hal yang terbaik buat kita, maka tentu orang tersebut susah sekali untuk melepaskan diri dari kemaksiatan. Wa ma'arafa qadrahu malam yuraqih, dan orang yang tidak tahu kedudukannya, maka kemudian dia tidak mau untuk memberikan kebaikannya kepada orang tersebut. Begitu juga kalau kemudian kita tidak paham kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita juga tidak berusaha untuk mengawasi diri kita, membuat baik diri kita, sehingga kemudian kita menjadi lupa terhadap orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Di Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita, maka jadilah kita orang yang dicinta, jadi bukan pecinta, karena kalau kita menjadi yang dicinta ini, kita akan lebih lebih diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Yaitu dengan taubat. Tadi innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi orang yang bertaubat ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha memikirkan kebaikan-kebaikan Allah yang telah diberikan Allah kepada kita. Sehingga bagaimana mungkin kita sudah diberikan banyak kebaikan kemudian kita bermaksiat. Maka ketika kita bermelakukan maksiat, maka kita memohon ampun kepada Allah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu kebaikan Allah, maka kita pasti akan meninggalkan kemaksiatan. Kalau kemudian kita tahu akan kebaikan Allah, kedudukan Allah, maka kemudian kita akan senantiasa mengawasi diri kita supaya kita tidak melanggar had-hadnya atau batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita melanggar batas, maka kemudian kita kembali lagi, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala taqta' ya'saka. Jadi tidak boleh kemudian kita berputus asa di dalam taubat kita. Sebagaimana orang yang sakit, maka dia senantiasa berusaha untuk atau berharap untuk senantiasa hidup selama nyawa masih ada di kandungan badan. Wa biwallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.